Berjalan di bawah terik matahari menuju sebuah desa kecil yang terletak kurang lebih 2 kilometer dari tempat kita berdiri sekarang. Sekarang jam 12.20, terlihat kiri dan kanan jalan hanya ada padang rumput saja. Sebagian rumputnya sudah dipotong untuk makanan ternak di musim dingin nanti. Saat berada di dalam kereta tadi, saya melihat pemandangan di wilayah ini sangat indah. Pedesaannya juga cantik. Apakah pedesaan yang kita tuju nantinya akan sama indah? Saya belum bisa pastikan. Sampai kita melihatnya sendiri. Kita sudah sampai di desa Rheinklingen. Desa kecil dengan tipikal rumah setengah kayunya yang berusia sangat tua. Tidak ada supermarket di desa ini. Hanya ada 2 atau mungkin 3 toko milik Pak Petani yang menjual sayur mayur, buah-buahan, telur, minuman yang dibuat sendiri, dan lainnya. Untuk belanja mingguan atau bulanan, mereka ke kota yang letaknya tidak jauh dari sini. Seperti mereka belanja ke Stein am Rhein, jaraknya hanya 10 menitan saja, atau ke Edsbillen. Kurang lebih 150 orang tinggal di desa ini, dan tentu saja mereka saling mengenal satu sama lain. Biasanya orang Swiss yang tinggal di desa sangat ramah, selalu menyapa. Tapi saya tidak disapa karena saya belum bertemu orang dari tadi. Desa ini dikelilingi lahan pertanian dan di belakang desa dialiri sungai Rhine. Halaman rumah penduduk hampir semuanya ditanami bunga mawar. Tenang, saya sendiri sangat menyukai suasana seperti ini. Bagaimana dengan kalian? Bosan ya? Tidak ada mie ayam yang lewat. Ini seperti pusat desa. Selain rumah-rumahnya hampir semuanya sama, jumlah rumah di sini tidak banyak. Saya menghitungnya tidak sampai 30 rumah. Sangat sedikit.
Penduduk yang lain tinggal terpisah dari sini, sekitar 400 sampai 500 meter. Kita ke sana yuk. Tidak lengkap perasaan jika kita tidak melihat semuanya yang ada di desa ini. Ada pohon apel dan buahnya banyak yang berguguran di tanah. Kadang buah apel sampai busuk di pohon. Tidak ada orang yang memetiknya. Apel hutan rasanya sedikit asam, tapi kalau yang tadi kayaknya rasanya manis. Dari tadi saya perhatikan hanya saya saja yang berjalan kaki. 2 orang barusan lewat, tapi dengan sepeda. Jika berjalan saat cuaca panas seperti ini, saya minum air lebih banyak dari biasanya untuk menghindari dehidrasi. Enaknya di Swiss, di pedesaan kah atau di perkotaan, terdapat banyak pancuran air minum. Hanya ada satu rumah di sini. Ini rumah Pak Franz. Beliau tinggal jauh dari tetangga. Lahannya luas karena Pak Franz seorang petani dan mempunyai ternak yang banyak. Halaman rumahnya penuh dengan bunga-bunga. Menurut beliau, makanan yang dikonsumsi setiap harinya hampir semua berasal dari kebun pribadi. Sayangnya beliau tidak mau divideoin. Para bapaknya lucu. Seru kalau diajak ngobrol. Kata Pak Franz, Sungai Rhine tidak jauh dari sini. Hanya 20 menit saja. Adem rasanya masuk di dalam hutan. Ditambah dengar suara burung bernyanyi tanpa henti. Wow. Di balik pohon-pohon terlihat Sungai Rhine. Oh, jurang di bagian kiri. Kita jalan menurun menuju sungai.
Bisa dipastikan jika jarang orang lewat di dalam hutan ini. Tapi kok aneh, ada satu kursi yang sepertinya sengaja disiapkan untuk saya. Kira-kira kursi ini milik siapa ya? Perahu dan speedboat dari arah atas, mereka sengaja mematikan mesin dan membiarkan perahunya berjalan mengikuti arus saja. Tetapi berbeda dengan orang yang bermain kano. Mereka harus mendayung di pinggir sungai karena di tengah sungai arusnya sangat kencang. 30 menit istirahat di kursi tadi, sekarang kita lanjut jalan lagi. Kurang lebih 300 meter dari rumah Pak Franz, terdapat satu rumah lagi. Rumah ini dilengkapi permainan dan taman anak-anak, seperti layaknya taman kanak-kanak. Di depannya ada perkebunan jagung, samping rumah ini Sungai Rhine. Karena kita jalannya di belakang desa, tentu saja kita akan selalu melihat Sungai Rhine. Kita menuju arah kiri dari desa ini.
Ini suasana dan rumah-rumah penduduk yang tinggal di depan jalan raya. Jalan ini adalah jalan utama menuju Steinem Rhein dan juga ke kota-kota terdekat lainnya. Desain yang sama dengan rumah-rumah tua di pusat desa tadi. Puas mengelilingi desa Rheinklingen, sekarang kita kembali ke Etzwilen. Kurang lebih 2 km lagi, berjalan kaki. Di tempat ini ada kebun bunga. Macam-macam jenis bunga tumbuh subur di sana. Kebun bunga ini tanpa penjaga. Kita bebas memilih dan memetik bunga-bunga yang kita mau. Ini kasir. Pembayaran hanya dengan Twin dan cash saja. Tidak ada yang menipu jumlah tangkai bunga yang diambil. Tidak ada juga orang yang mencuri hasil pembelian bunga, walaupun letaknya di depan jalan raya. Harga satu tangkai bunga di kebun ini 1 franken. Kalau dirupiahkan sekitar 17.000. Sekarang rate-nya segitu. Menurut saya, harga setangkai bunga ini murah. Kalian tahu sendiri kan, jika harga barang-barang di Swiss sangatlah mahal. Pas lihat harga 1 franken, rasanya ramah di mata dan juga ramah di kantong. Bagaimana dengan harga bunga di tempat kalian? Saya pengen tahu. Tulis di bawah kolom komentar ya. Kita menuju stasiun kereta api untuk kembali ke rumah.
Tidak jauh, hanya 1,5 jam saja. Selama di dalam kereta api, kalian akan melihat pemandangan indah sepanjang jalan sampai ke Winterthur. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menemani perjalanan saya hari ini. Berjalan panas-panas di bawah terik matahari 29 derajat Celcius. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Halt die Hart.